Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah, hari ini kita memasuki tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Padli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Nah, lalu ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Nah, yang pertama seperti anak-anak lihat, yaitu bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Nah, arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Nah, tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Nah, anak-anak sekalian, boleh kalian lihat di situ gambarnya Candi Borobudur. Mungkin di antara kalian pasti ada yang sudah pernah ke sana berkunjung untuk melihat langsung di mana tempat lokasi Candi Borobudur itu terletak. Nah, di situ sebuah bangunan yang sangat indah dan jarang kita ditemui saat ini, dan itu hasil karya pada zaman dahulu. Nah, kemudian selanjutnya Waduk Jatiluhur. Nah, seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Nah, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Nah, di sini anak-anak, siapa yang memiliki cita-cita menjadi seorang arsitek? Ayo. Nah, tugas arsitek juga banyak, dia juga bisa menciptakan waduk seperti ini ya, yang berfungsi atau berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang lain. Contohnya waduk ini untuk mengendalikan pasang surutnya air. Lalu berikutnya, nah ini dia yang terkenal, Jembatan Suramadu. Nah, Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Nah, berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Nah, dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Nah, itu ya, ada gambarnya di situ ya. Itu Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu ini menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Nah, dengan panjang 5.438 meter. Sangat panjang ya. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah contohnya, yaitu Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Nah, Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Nah, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun.
hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Nah, itu dia foto dari perancangnya Masjid Istiqlal tadi. Nah, di sini lengkapilah diagram berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kamu miliki. Nah, kehebatan lain seorang arsitek apa? Kemudian jenjang pendidikan apa yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Lalu keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Nah, ada yang tahu apa itu? Nah, kehebatan lain seorang arsitek seperti pada bacaan tadi, yang pertama yaitu pada bacaan tentang bendungan tadi, dia memiliki peran serta dalam menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan merancang atau mendesain bangunan bendungan. Nah, yang berguna untuk lingkungan di sekitarnya bagi masyarakat semua untuk mengendalikan debitnya air. Kemudian juga tadi pada bacaan yang berikutnya dapat menjadi pemersatu kerukunan antar umat, ya, dengan mendesain dua bangunan ibadah yang berbeda agama, yaitu masjid dan gereja yang berdampingan, sehingga menciptakan suasana rukun antar umat beragama. Nah, kemudian jenjang pendidikan apa yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Nah, jenjang pendidikannya yaitu pada dasarnya sama seperti kalian, ya. Dia dari sekolah dasar dulu, dari TK, sekolah dasar, nanti kemudian SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi, hingga dia menjadi sarjana maupun insinyur sesuai dengan jurusannya di bidang arsitek. Nah, kemudian keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Sudah jelas ya anak-anak, yaitu keterampilan merancang dan mendesain bangunan-bangunan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu ya. Baik. Nah, selanjutnya, dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Nah, pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Nah, perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping ini. Nah, bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Nah, rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Nah, semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Nah, ini ya, kalian lihat rumah dari Kampung Naga, rumah adat dari Kampung Naga di daerah Jawa Barat. Nah, anak-anak, untuk tugasnya di rumah, coba perhatikan dua gambar rumah adat di gambar ini. Nah, di situ ada yang pertama yaitu gambar rumah betang, yaitu rumah adat dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang satunya lagi yaitu rumah gadang, yaitu rumah adat dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, tugasnya seperti pada tabel di bawahnya, yaitu silahkan kalian sebutkan manfaat dan kegunaan rumah adat masing-masing tersebut ya. Misalnya saja manfaatnya
dibuat untuk apa, lalu tujuannya apa dan bagaimana. Seperti pada contoh bacaan tadi, yaitu rumah dari Kampung Naga di Provinsi Jawa Barat tadi. Kemudian kalian sebutkan juga apa persamaan dan perbedaan dari masing-masing rumah adat tersebut ya. Nah, baiklah anak-anak. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kalian dengar dan kalian pelajari tadi dapat berguna dan dapat kalian pahami dengan baik. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.